Phil Foden rebut gelar pemain terbaik PFI. Cole Palmer raih pemain muda terbaik PFI. Here we go, Armando Broja gabung Ipswich Town. Kylian Mbappe laporkan PSG ke UEFA dan LFP. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Performa mantap Bruno Guimaraes sebagai gelandang box to box membuatnya jadi incaran banyak klub. Dia tidak cuma piawai dalam membangun serangan, tapi juga bisa melapisi pertahanan. Oleh karenanya, Newcastle langsung buru-buru mengamankan Guimaraes dengan menaikkan jabatannya jadi kapten tim, menggantikan Kieran Trippier. Posisi itu memang kerap diemban Guimaraes musim lalu karena Trippier bolak-balik cedera. Diharapkan dengan adanya ban kapten tersebut, Guimaraes lebih betah bermain di Newcastle dan tak lagi memikirkan pindah setidaknya untuk setahun ke depan. Seperti dilaporkan Le Monde, Kylian Mbappe melaporkan PSG ke UEFA dan LFP atau Ligue de Football Professionnel, otoritas yang mengawasi Ligue 1 Prancis. Hal yang diadukan adalah soal utang gajinya. PSG kabarnya masih menunggak gaji Mbappe sebesar 55 juta euro. Jumlah tersebut termasuk sepertiga bonus perekrutan sebesar 36 juta euro yang harusnya dibayar pada Februari lalu. LFP punya wewenang menjatuhkan larangan transfer kepada PSG ada terjadi kegagalan membayar pemain. Sementara sanksi UEFA lebih berat, yakni mencabut lisensi klub di bawah naungannya. Ada terlalu banyak pemain di skuad The Blues, padahal bursa transfer akan segera ditutup pada 10 hari ke depan. Saat ini ada total 43 pemain dalam skuad utama Chelsea, artinya harus ada pemangkasan skuad besar-besaran sebelum memasuki 1 September 2024. Inilah yang jadi PR utama Enzo Maresca. Kondisi skuad Chelsea juga diperhatikan oleh analisis Sky Sport, Gary Neville. Dia membayangkan situasi ruang ganti pasti terasa canggung dan aneh. Terlalu banyak pemain baru, persaingan pun sangat ketat. Di posisi penjaga gawang saja, Chelsea saat ini punya 6 pemain. Kehadiran Marcelino Ferdinand membawa berkah bagi Oxford United. Dalam pengamatan bola.net, terjadi kenaikan followers yang masif di akun Instagram Oxford United. Sebelum Marcelino bergabung, tim Championship itu memiliki 83.000 followers. Namun dipantau bola.net, pada hari Rabu 21 Agustus 2024 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, jumlah followersnya meningkat drastis. Akun Instagram The US sudah diikuti oleh 183.000 followers. Artinya ada kenaikan sekitar 100.000 followers atau naik 110% dari sebelumnya Marcelino bergabung. Penyerang baru AC Milan Alvaro Morata berhasil mencatatkan debutnya dengan api, langsung mencetak gol di laga lawan Torino. Namun, sang pemain malah dilaporkan mengalami cedera. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Morata mengalami cedera otot yang merupakan bawaan dari laga lawan Torino. Morata diperkirakan akan absen minimal 3 minggu, mungkin lebih, yang berarti ia tidak akan bisa bermain dalam 2 pertandingan Serie A Milan berikutnya melawan Parma dan Lazio dalam beberapa minggu mendatang. Phil Foden berhasil meraih penghargaan PFI 2023-2024. Foden tampil sip sepanjang musim tersebut. Dia mengemas 27 gol dan 12 assist untuk Manchester City di semua kompetisi. Penghargaan PFI diberikan di Manchester Opera House. Foden mendapatkannya setelah mengalahkan Haaland, Rodri, Cole Palmer, Martin Odegaard, dan Ollie Watkins. Foden juga pernah 2 kali secara beruntun meraih penghargaan pemain muda terbaik versi PFI. Pria yang kini berusia 24 tahun itu mendapatkannya pada 2020-2021 dan 2021-2022. Pemain sayap Chelsea Cole Palmer dinobatkan sebagai pemain muda terbaik PFI untuk musim 2023-2024. Musim pertama Palmer di Stamford Bridge adalah kesuksesan yang tak terbantahkan. Dengan pemain berusia 22 tahun itu mencetak 25 gol dan mencatatkan 15 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi, menyusul kepindahannya dari Manchester City. Dengan 22 gol dan 11 assist dalam 33 pertandingan Liga Premier, kontribusi gol Palmer lebih dari 1 per pertandingan Liga setiap 79,3 menit. Hal itu membuat ia diakui dengan serangkaian penghargaan pribadi. Asosiasi Pemain Profesional dan Premier League PFI telah mengumumkan Team of the Year 2023-2024. Arsenal mendominasi dari 11 pemain. David Raya, William Saliba, Gabriel, Declan Rice, dan Martin Odegaard menjadi 5 nama pemain Arsenal yang terpilih. Manchester City cuma ada 4 pemain yang terpilih, yakni Kyle Walker, Rodri, Phil Foden, dan Erling Haaland. 2 pemain lainnya yang terpilih ada Virgil van Dijk dari Liverpool dan Ollie Watkins dari Aston Villa. 11 pemain ini masuk dalam skema formasi 4-3-3. Pelatih Newcastle Eddie Howe nampaknya sudah tak sabar ingin segera memainkan Sandro Tonali mulai minggu depan.
Hau mengatakan bahwa sang pemain sangat fit walaupun 10 bulan tak bermain. Seperti yang diketahui, Tonali terkena sanksi 10 bulan karena melanggar aturan judi setelah hanya 3 bulan bermain untuk The Magpies. Namun sanksi itu akan berakhir minggu depan. Tonali bisa dimainkan di laga Carabao Cup melawan Nottingham Forest tengah pekan depan dan melawan Tottenham di Premier League setelahnya. Kini ada kabar kurang bagus bagi fans Liverpool. Pemilik The Reds yakin FSG dilaporkan ragu memberikan kontrak baru pada Mohamed Salah. FSG diklaim ragu memberikan perpanjangan kontrak, apalagi dengan nominal besar pada pemain yang usianya makin menua. Kabar ini diklaim oleh The Athletic. FSG sendiri sebelumnya dilaporkan akan menjadwalkan nego perpanjangan kontrak dengan Van Dijk pada akhir tahun 2024 ini. Sementara itu untuk Salah belum ada kabar sama sekali. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan. Salah bisa saja pergi dari Liverpool secara gratis pada musim panas tahun 2025 mendatang. Ilkay Gundogan dilaporkan akan meninggalkan Barcelona musim panas ini. Padahal ia baru semusim bermain bersama Blaugrana usai datang dengan gratis dari Manchester City tahun lalu. Semula Barca disebut akan menjualnya demi meningkatkan beban gaji dan mendapatkan ruang finansial untuk mendaftarkan rekrutan barunya, Dani Olmo. Ini amat logis mengingat kontrak Gundogan dengan Barca masih sampai tahun 2026. Namun jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano memberikan kabar teranyar bahwa Barca bahkan tak mau repot-repot menjual pemainnya itu. Keduanya memutuskan berpisah secara mutual. Atalanta resmi mendapatkan bek kanan lincah Raul Vilanova. Kepastian transfer pemain ini dikonfirmasi pakar sepak bola Eropa Fabrizio Romano melalui akun X-nya. Ia menjelaskan Atalanta harus membayar Torino dengan biaya 20 juta euro plus bonus. Selain itu, Vilanova juga telah menyetujui persyaratan pribadi untuk bergabung dengan Atalanta mulai musim 2024-2025 ini. Sebagai gantinya, Torino telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani kontrak dengan Feyenoord untuk merekrut Marcus Pedersen. Kontrak dari Torino untuk Pedersen akan berlaku hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2028. Tahun lalu, Antony tersandung kasus dugaan kekerasan pada mantan pacarnya. Kekerasan fisik dilakukan pemain asal Brasil itu selama menjalani hubungan. Selain mantan pacarnya, beberapa tuduhan serupa datang dari korban lain. Dua perempuan mengaku mendapat perlakuan yang sama dari Antony dalam kesepakatan lain. Melansir Daily Mail, menurut laporan Globo, kepolisian Brasil menyetop penyelidikan soal tuduhan KDRT yang dilakukan Antony. Kurangnya bukti yang memberatkan winger MU itu menjadi alasannya. Polisi akhirnya membebaskan Antony dari tuduhan KDRT tersebut. Pemain asal Brasil itu kini tinggal menjalani penyelidikan di Inggris yang belum selesai. Penampilan Van den Berg selama pramusim Liverpool telah menarik perhatian banyak pihak yang menyebabkan meningkatnya spekulasi tentang masa depannya. Liverpool sebelumnya menolak tawaran dari klub Bundesliga Mainz dan Wolfsburg. Mainz khususnya berharap untuk membawanya kembali setelah masa pinjaman yang sukses selama musim 2023-2024, di mana Van den Berg memainkan peran penting di lini belakang mereka. Sekarang menurut The Athletic, kesepakatan senilai 20 juta pound sterling telah disetujui agar Van den Berg meninggalkan Anfield, meski klub yang telah mencapai kesepakatan tersebut belum disebutkan namanya. Klub Serie A Como dikabarkan sedang mengincar pemain Real Madrid berusia 19 tahun Nico Paz. Klub milik pengusaha Indonesia Hartono bersaudara itu dikabarkan kini telah memulai tahap negosiasi dengan pemain asal Argentina itu, dengan sang pelatih Cesc Fabregas terlibat langsung dalam pembicaraan. Real Madrid sebagai pemilik Paz dikabarkan menyertakan klausul pembelian kembali pada kesepakatan ini agar mereka dapat menarik kembali apabila pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini bersinar di kemudian hari. Aaron Ramsdale sudah tersingkir dari posisi kiper utama Arsenal sejak kedatangan David Raya. Musim lalu, Ramsdale cuma tampil 11 kali di seluruh ajang dengan 12 kali kebobolan. Situasi ini membuat Ramsdale mulai berpikir untuk mencari klub baru yang bisa menjaminnya di tim utama. Dikutip dari The Athletic, Wolverhampton jadi tim pertama yang mengajukan proposal peminjaman kepada Arsenal. Wolves kabarnya siap menyertakan klausul transfer permanen di akhir musim agar Arsenal mau meminjamkan. Bahkan Wolves siap membayar sebagian besar gaji Ramsdale yang mencapai 120.000 pound sterling per pekan. Sekembalinya dari libur musim panas, Joe Gomez cuma bermain beberapa menit di laga uji coba kontra Sevilla. Puncaknya ketika Gomez tidak masuk skuad Liverpool saat bertemu Ipswich Town di laga pembuka Liga Inggris akhir pekan kemarin. Gomez kabarnya sedang mempertimbangkan tawaran sejumlah klub untuk pindah sebelum bursa transfer ditutup 31 Agustus. Gomez diminati beberapa klub seperti Newcastle United dan Aston Villa. Liverpool siap melepas Gomez jika ada tawaran 35-40 juta pound sterling hadir. Liverpool merasa Gomez pantas dibanderol sebesar itu, mengingat kontraknya masih sampai tahun 2027 dan punya kemampuan bermain di banyak posisi.
Kini ada kabar yang menyebut bahwa Chelsea bakal melepas Ben Chilwell pada musim panas tahun 2024 ini. Football Insider mengeklaim bahwa transfer Chilwell akan membantu mereka mematuhi aturan profit and sustainability dari Premier League. Namun, laporan itu juga mengeklaim bahwa Chelsea tak akan asal melepas sang bek. Chelsea baru akan melepas Chilwell jika ada tawaran yang mereka anggap layak. Jika ada yang minta diskon, maka The Blues akan menolaknya. Jadi ada kans bahwa klub yang berminat pada Chilwell akan memilih meminjamnya saja, plus ada opsi untuk membeli secara permanen. MU sudah menetapkan harga jual Eriksen di bursa transfer musim panas ini. Mereka hanya membandrol sang gelandang di angka 5 juta pound sterling saja. Angka ini dinilai cukup representatif untuk sang gelandang yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Jadi jika ada klub yang mau membayar harga ini, maka MU dengan senang hati akan melepas Eriksen ke klub tersebut. Menurut rumor yang beredar, Eriksen akan melanjutkan kembali karirnya di Belanda. Ia akan bergabung dengan mantan klubnya, Ajax Amsterdam, di musim panas ini. Angel Korea buka suara mengenai rumor ketertarikan tim raksasa Argentina River Plate. Korea menegaskan tidak punya rencana pulang kampung ke Argentina karena masih nyaman bermain bersama Atletico. Semenjak musim panas tahun 2023 lalu, Korea memang kerap kali dirumorkan siap angkat kaki dari ibu kota Spanyol. Akan tetapi, Korea tetap loyal membela Los Rojiblancos meski tidak mendapat garansi starter. Korea memang tidak menjadi penyerang utama Atletico, akan tetapi jasanya masih sangat dibutuhkan oleh Los Rojiblancos terutama sebagai pemain pengganti. Raheem Sterling pun sudah tidak dimasukkan ke dalam skuad saat Chelsea menghadapi Manchester City di pekan perdana Liga Inggris 2024-2025. Manajer Enzo Maresca malah beri sinyal, persilahkan pemain berusia 29 tahun itu untuk angkat kaki. Dilansir dari The Guardian, sumber terdekat Raheem Sterling menyebut sang pemain sudah gelisah di Chelsea dan merasa masa depannya tidak jelas. Sterling malah merasa masa depannya di Stamford Bridge sudah selesai. Bursa transfer musim panas Liga Inggris masih dibuka sampai 30 Agustus mendatang. Akankah sang winger tetap bertahan atau cabut dari London? Gosip transfer Armando Broja yang ramai dibicarakan memang belum ada pengumuman resmi, tapi disebut bahwa Broja telah meninggalkan Chelsea untuk Ipswich Town. Kabar ini juga disampaikan oleh pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano. Disebutkan bahwa Broja bakal bergabung dengan Ipswich dalam status pinjaman, ditambah klausul wajib pembelian andai Ipswich berhasil menghindari degradasi musim ini. Disebut bahwa Chelsea menerima biaya transfer sebesar 30 juta pound sterling. Broja akan segera menjalani tes medis, lantas diumumkan secara resmi sebagai pemain baru Ipswich Town. Giorgi Mamardashvili disebut sudah sepakat untuk cabut ke Liverpool. Ia juga diklaim siap dipinjamkan ke klub lain dulu sebelum akhirnya merapat ke Anfield. Liverpool kemudian mengalihkan negosiasinya kepada Valencia. Kontrak dengan pihak Valencia dilaporkan sudah berjalan mulus. Kabar ini disampaikan Fabrizio Romano. Ia mengatakan negosiasi kedua pihak telah masuk tahap final. Valencia disebut sepakat menerima bayaran sekitar 30 juta euro. Ada juga tambahan add-on yang belum diketahui jumlahnya. Leon Goretzka tidak masuk ke skuad untuk laga putaran pertama di FV Pokal lawan SSV Ulm akhir pekan lalu dan membuat masa depan sang pemain terus dipertanyakan. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Bayer sudah mengatakan ke Goretzka bahwa dia tidak akan mendapatkan tempat jika bertahan. Direktur Bayern Munchen Max Eberl memastikan bahwa Leon Goretzka tidak akan dibekukan jika tak pergi musim panas ini. Namun Eberl mengatakan bahwa ex pemain Schalke itu harus berjuang untuk memperebutkan tempatnya. Saat ini ada total 14 pemain diaspora timnas Indonesia yang bermain di klub luar negeri, baik Asia maupun Eropa, dan sangat disayangkan hingga kini Tom Hee berstatus tanpa klub setelah kontraknya tak diperpanjang SC Heerenveen. Tom Hee sempat dikabarkan bakal dipinang klub promosi Serie A Como, namun kabar transfer tersebut langsung dibantah petinggi Como, Mirwan Suarso. Tom Hee juga disebut-sebut tengah didekati satu klub di antara klub elit Turki, Besiktas. Sayangnya, kepindahan pemain berusia 29 tahun tersebut ke Besiktas tak kunjung terrealisasi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.